Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Yuk kita mulai saja dengan market review untuk perdagangan kita hari ini 6 Mei 2021. Pada market outlook tadi pagi kami menyatakan bahwa IHSG 51% akan berada di dalam zona hijau dan IHSG sendiri sudah 4 minggu berturut-turut berada di dalam zona hijau, dan kami juga menyatakan bahwa IHSG sudah 2 hari loh berada dalam zona hijau. Itu saja yang bisa menekan IHSG ke zona merah. Dan ternyata hari ini kalau kita lihat IHSG sendiri sebenarnya dibuka di zona hijau di 5.987,066. Kemudian sempat naik menembus titik level psikologisnya di 6.000, yaitu ke 6.005,088. Dan akhirnya setelah itu IHSG kemudian turun sampai titik terendahnya di 5.950,900, dan akhirnya IHSG kembali naik ke 5.970,240 atau mengalami penurunan 5,671 poin atau 0,09%. Dan penurunan IHSG hari ini lebih banyak disebabkan karena menurunnya saham-saham consumer goods yang cukup membuat IHSG terseret. Dan kalau kita lihat hari ini total transaksi yang terjadi di IHSG cukup kecil, di bawah 9 triliun, yakni di 8,895 triliun rupiah, dengan 222 saham mengalami kenaikan dan 269 saham mengalami penurunan. Market capital atau nilai pasar dari IHSG sendiri turun ke 7.092,410 triliun rupiah. Investor asing masih melakukan net foreign buy sebesar 182,85 miliar rupiah hari ini, dan ini membuat investor asing sudah melakukan net foreign buy sebesar 1,07 triliun rupiah selama 1 minggu terakhir. Dan kalau kita lihat kurs rupiah sendiri, sebenarnya rupiah cukup perkasa hari ini, menguat 112 poin atau 0,78% ke 14.298. Sementara harga emas di pasar spot dunia kembali mengalami kenaikan 4,6 poin atau 0,26% ke 1.792,40 atau kalau dirupiahkan adalah 823.951 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka kembali pemuncaknya adalah Tower Bersama Infrastructure atau TEBIK, net foreign buy 87,9 miliar, sahamnya mengalami penurunan 20 poin atau 0,77% ke 2.570, sekaligus menjadi satu-satunya yang berada dalam zona merah. Di tempat kedua ada Bank Sentral Asia Tbk BBCA, net foreign buy 67,9 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan di 32.125. Di posisi ketiga ada Bank Mandiri Persero Tbk, net foreign buy 42,3 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 0,41% ke 6.075. Di posisi berikutnya ada BBNI Bank Negara Indonesia, net foreign buy 30,7 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 0,44% ke 5.700. Dan berikutnya ada JPFA atau Japfa Tbk, net foreign buy 25,6 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 1,98% ke 2.060. Kemudian kalau kita lihat di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, ada Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR, net foreign sale 52,7 miliar, sahamnya naik 45 poin atau 4% ke 1.170. Berikutnya ada Indakiat Pulp and Paper atau INKP, net foreign sale 51,9 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,26% ke 9.600. Disusul Unilever Indonesia atau UNVR, net foreign sale 36,4 miliar, sahamnya turun 225 poin atau 3,9% ke 5.550.
Lalu ada Bank Tabungan Negara atau BTN, net foreign sale 25,1 miliar, sahamnya turun 15 poin atau 0,91% ke 1.630. Dan yang terakhir ada Semen Indonesia atau SMGR, net foreign sale 23,2 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 1,23% ke 1.025. Dan kita berpindah ke market regional Asia, di mana kalau kita lihat di market regional Asia sendiri, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tampak perkasa menguat 1,8% atau 518,738 poin ke 29.331,369. Sementara Hang Seng Indeks Hong Kong juga berada di dalam zona hijau, menguat 0,77% atau 219,480 poin ke 28.637,461. Sementara Straits Times Indeks Singapura menguat 0,66% atau 20,94 poin ke 3.174,53. Sementara Shanghai Composite Index tampak melemah 0,16% atau 5,58 poin ke 3.441,28. Dan kalau kita lihat market LQ45 juga mengalami pelemahan 0,17% atau 1,47 poin ke 888,948. Kemudian kalau kita lihat dari bagaimana market Eropa yang baru saja dibuka, kita melihat FTSE 100 Index London kembali melanjutkan penguatannya dengan menguat 19,82 poin atau 0,28% ke 7.059,12. Sementara Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penguatan 0,52% atau 78,359 poin ke 15.249,140. Sementara kalau kita lihat bagaimana posisi Dow Jones Index Future nampak menguat 71 poin atau 0,21% ke 34.189. Sementara dolar indeks atau DXY kembali melemah tipis 0,19% atau 0,176 poin ke 91,132. Lalu bagaimana dengan IHSG untuk besok? Seperti biasa, besok adalah hari Jumat, dan hari Jumat sendiri sering dipakai oleh banyak trader ataupun investor untuk membersihkan posisinya atau mengclearkan posisinya menjelang weekend. Dan kali ini yang harus kita waspadai adalah di minggu depan adanya libur Idul Fitri yang akan dimulai dari hari Rabu sampai dengan akhir minggu ya. Jadi rentang perdagangan untuk minggu depan sangat tipis, hanya ada hari Senin dan Selasa, itu tentu harus kita perhitungkan. Dan untuk besok sendiri, kalau kita melihat dari bagaimana market Amerika dan Eropa, kami memprediksi bahwa besok IHSG 51% akan berada di dalam zona hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.